Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta kenikmatan, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan tak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kepada para sahabatnya, para umatnya, dan juga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, apa kabar? Sekarang soalnya kenapa nih kita pasti akan bertemu lagi. Pas Indah kemarin bilang akan bertemu lagi. Nah ini teman-teman, Learning Journal penulisan berita dan artikel episode terakhir, last episode teman-teman. Nah kita ngebahas apa sih di episode terakhir ini, lalu kemudian apa yang akan kita bahas. Dan yang menariknya dan yang spesialnya, karena ini adalah materi kelompok Indah, yaitu dengan judul dari ragam penulisan artikel feature dari profil tokoh, sinopsis hingga catatan perjalanan. Pasti teman-teman penasaran di episode terakhir kali ini. Ya simak bareng-bareng, check it out. Nah teman-teman, jadi kemarin kelompok 5, kelompok terakhir penulisan berita dan artikel, membahas tentang artikel feature, ragamnya, kemudian perbedaannya. Nah teman Indah menjelaskan yang pertama pengertian tentunya ya. Artikel feature yaitu karya tulis yang dimana artikel, kalau pengertian artikel sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya ya, bahwasanya artikel itu kayak berita tetapi tidak pembawaannya santai gitu teman-teman. Dan artikel feature itu bisa menceritakan gitu, bisa menceritakan kronologi. Nih contoh teman-teman, semisal nih kalau berita, semisal banjir di daerah Bandung mengakibatkan 20 rumah hancur. Nah sedangkan artikel feature itu bisa seorang kakak yang susah payah berjuang menyelamatkan adik-adiknya dari banjir di Bandung. Nah, tahu perbedaannya? Paham sampai sini? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi si berita itu kayak menyoroti si beritanya, tapi si feature artikel itu kayak yang khusus gitu, si tokoh atau apa gitu. Karena sebelum kita masuk ke ragam artikel feature, tadi udah dijelasin bahwasannya tentang karya tulis yang dimana di dalamnya membahas suatu permasalahan atau bahkan suatu kondisi gitu teman-teman. Kita masuk ke ragamnya seperti tadi contohnya. Nah jikalau itu berarti termasuknya apa teman-teman? Siapa? Kayak seorang kakak, berarti tokoh dong, kayak profil. Nah di ragam penulisan artikel feature yang pertama itu ada profil tokoh. Yaitu apa sih Indah profil tokoh? Nah teman-teman, profil tokoh yaitu ketika artikel membicarakan seseorang atau pengalaman hidup atau biografi seseorang yang kisahnya menginspirasi banyak orang, kayak semisal yang sudah berumur tetapi masih semangat dalam mengajar, kakek wari berusaha tetap semangat di usia tuanya. Nah itu kan kayak gak terkenal tapi menginspirasi. Nah ingat teman-teman, artikel feature itu tidak harus yang dibiografiin atau tidak harus tentang orang yang terkenal, tetapi orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, tidak dikenal masyarakat tetapi menginspirasi, itu baru bisa dijadikan artikel feature profil teman-teman. Lalu kemudian kita masuk ke yang kedua, apa?
artikel perjalanan, teman-teman. Nah, pasti udah nggak asing lagi sama artikel perjalanan, karena artikel feature perjalanan gitu. Contohnya apa? Semisal kayak kayak acara TV juga bisa gitu, teman-teman. Kayak apa ya, yang menceritakan storytelling tentang semisal kita kunjungan nih ke suatu desa yang spesial atau yang apa. Semisal kita mendaki ke gunung yang dimana budayanya unik. Nah, kita bisa dijadikan artikel gitu dengan judul semisalnya kayak yang menarik, gunung di Pandeglang menarik wisatawan karena budaya, karena keindahan. Kan kayak terlalu itu. Nah, kita di dalamnya itu kayak fokus nih. Misal ini pernah dengar ya teman-teman, bahwasanya kalau di Gunung Karang itu yang ada di Pandeglang, jika mau menaikinya harus berziarah dulu katanya. Nah, kita bisa tuh teliti, kayak bisa ulik lagi gitu, karena artikel feature catatan perjalanan agar lebih menarik tuh seperti itu. Soalnya kemarin ada sesi tanya jawab yang bertanya seperti itu, gimana katanya agar tidak terlalu monoton gitu. Nah itu teman-teman. Lalu apalagi yang terakhir, ada apa artikel sinopsis karya. Wah, pasti sudah nggak asing lagi, karena kita pasti sudah mendengarkan membaca novel, menonton film, pasti ada sinopsisnya, bener nggak teman-teman? Semisal nih kayak ada film Dilan Milea yang dimana mengisahkan Milea yang pindah dari Jakarta ke Bandung lalu bertemu dengan Dilan, panglima tempur. Kemudian bisa saja gitu kayak kemudian si novelnya tentang novel pahlawan yang dimana di sinopsisnya kita cerita nih kayak gimana. Tapi teman-teman ingat, sinopsis itu nggak nyeritain endingnya, kayak ya rahasia biar orang-orang tuh penasaran gitu. Kayak orang-orang tuh, wih iya ini tertarik, yuk nonton yuk baca yuk, biar tahu akhirnya endingnya gitu kan teman-teman. Nah, kemudian teman Indah juga menjelaskan perbedaannya seperti tadi yang udah Indah jelaskan juga gitu. Perbedaannya dengan artikel biasa gitu. Karena ini artikel feature yang khususnya tentang sisi lainnya gitu teman-teman. Seperti tadi tentang banjir tadi itu. Kemudian apalagi ya teman-teman? Pokoknya kayak artikel feature itu salah satu karya tulis yang semua orang itu boleh gitu berpendapat, karena kita melihat sudut pandangnya. Semisal Indah punya teman, kayak temennya sangat-sangat berprestasi, kemudian menginspirasi, Indah bisa tuh membuat artikel feature biografi tentang dia agar menginspirasi banyak orang gitu teman-teman. Nah, sayangnya materi kita sudah habis teman-teman. Indah sangat-sangat mengucapkan terima kasih selama learning journal penulisan berita dan artikel teman-teman sudah menonton, mendukung, mensupport, atau bahkan selalu mengikuti jejak-jejak Indah dari awal episode pertama learning journal ya teman-teman. Indah meminta mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau bahkan yang menyinggung atau bahkan salah-salah kata ya teman-teman. Karena kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah. Jikalau kata-kata yang jelek itu datang dari Indah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi ya. Jikalau bertemu teman-teman, insya Allah ya, semoga kita disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dipertemukan lagi dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi, ilmu-ilmu yang banyak lagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Indah ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.